Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Maini Hanif Al-Zahra akan mempresentasikan hasil analisis konten marketing Eiger Adventure. Di sini ada sedikit sejarah mengenai brand Eiger Adventure, di mana Eiger adalah merek perlengkapan outdoor Indonesia yang didirikan tahun 1989 di Bandung oleh Roni Lukito. Jadi teman-teman, pada awalnya Eiger Adventure ini hanya memproduksi tas dengan desain sederhana untuk kegunaan sehari-hari. Namun seiring berjalannya waktu, brand ini berkembang menjadi penyedia perlengkapan dan peralatan bagi gaya hidup para penggiat alam. Jadi, teman-teman, brand Eiger Adventure ini brand asli asal Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, brand tersebut berdiri di Bandung pada tahun 1989 dan sekarang sudah sangat terkenal dan berkembang menjadi brand yang menyediakan perlengkapan dan peralatan bagi gaya hidup penggiat alam. Di sini juga ada target audiens dari brand Eiger Adventure sendiri, dilihat dari usianya adalah usia 12-50 tahun, untuk demografinya penggiat atau penggemar aktivis alam. Dari segi geografinya, sudah tentu Indonesia dan pasar internasional. Dan yang terakhir dari psikografi, yaitu para petualang, para pecinta alam, orang-orang yang aktif di kegiatan alam dan kegiatan outdoor tentunya. Lanjut, ada platform digital yang digunakan oleh Eiger Adventure. Di sini ada Instagram, penyajian konten menarik untuk pasar internasional. Seperti yang kita tahu, pasar internasional itu memang sangat luas, tapi kebanyakan orang di luar negeri itu menggunakan media sosial Instagram, sehingga brand Eiger Adventure juga menggunakan Instagram untuk menarik pasar internasional, di mana mereka sudah mendapatkan 2,3 juta pengikut, dan juga dilihat dari akun Eiger Instagram ini, Eiger, maaf, Eiger Adventure ini, mereka sangat aktif membagikan konten yang menarik dan juga mendapatkan cukup banyak engagement. Yang kedua, YouTube, di mana strategi marketing yang digunakan dalam channel YouTube menggunakan metode storytelling, di mana mereka menyajikan konten petualangan dengan menggunakan produk dari Eiger yang terasa useful dan keren. Teman-teman, Eiger Adventure juga memiliki YouTube. Nah, di mana YouTube itu menyajikan berbagai storytelling yang menceritakan berbagai petualangan yang menarik dengan menggunakan produk Eiger Adventure, di mana mereka menonjolkan kemewahan, kegunaan produk yang sangat berguna sekali bagi para penggiat alam tentunya ketika mereka melakukan petualangan atau perjalanan di alam bebas seperti itu ya. Dan terakhir, TikTok ada platform terbesar yang efektif dan mudah digunakan, terutama untuk menarik target pasar Indonesia. Kita semua udah tahu ya bahwa pengguna TikTok di Indonesia itu sangat amat banyak. Jadi sangat masuk akal ketika brand sebesar Eiger Adventure juga tetap menggunakan aplikasi TikTok untuk menarik audiensnya, di mana mereka melakukan live streaming, juga mereka menautkan keranjang kuning yang tertaut kepada Tokopedia untuk memudahkan para audiens dan para konsumen mereka untuk melakukan pembelian melalui TikTok. Next, ada kekuatan strategi konten. Bisa dilihat jika secara umum, konsistensi branding yang kuat di setiap platform yang dimiliki Eiger. Eiger memiliki banyak platform dan mereka telah berhasil mendirikan branding yang sangat kuat, sehingga bisa dibilang Eiger ini termasuk top of mind juga bagi para pecinta alam ya. Karena mereka pasti ketika memerlukan peralatan untuk pergi ke alam, untuk melakukan kegiatan outdoor, mereka pasti ingatnya untuk membeli dari brand Eiger Adventure ini.
Yang kedua ada kolaborasi Eiger dengan influencer dan komunitas outdoor berhasil menciptakan image yang kuat bahwa Eiger memang khas diciptakan untuk para pecinta alam yang berani tampil dengan gaya. Ini sudah sangat jelas, di mana kadang Eiger itu mengendorse mungkin ya bisa dibilang, atau bekerja sama dengan influencer. Mungkin jika ada influencer yang mencintai atau menyukai kegiatan-kegiatan di luar seperti di alam terbuka, Eiger akan mengajak mereka untuk bekerja sama, entah itu mungkin menjadi sponsor untuk supaya produknya dapat terlihat di konten mereka. Dan di sini juga ada bekerja sama dengan komunitas outdoor, sudah tentu ini menciptakan image yang begitu bagus sehingga brand Eiger Adventure ini semakin melekat dan semakin dikenal oleh para penggiat alam. Yang terakhir, engagement yang cukup baik. Mengapa di sini dikatakan cukup baik, teman-teman? Karena bisa dilihat dari berbagai konten yang ada, terutama di Instagram, mereka mendapatkan engagement yang cukup baik. Feedback dari audiens itu sangat terlihat nyata. Dilihat dari mana? Tentunya dari likes, dari komen. Namun tidak hanya itu, mereka juga meng-share sebagian konten-konten yang dibuat oleh Eiger Adventure ini. Dan berdasarkan analisis konten yang saya lakukan, yaitu konten yang disajikan oleh Eiger di berbagai platform digital memiliki pesan dan visual yang kuat. Eiger menempatkan positioningnya sebagai brand pencinta alam dengan sangat baik. Selain itu, konsistensi dalam membuat konten singkat maupun storytelling berhasil menonjolkan kualitas dan identitas brand dengan baik. Di sini sudah sangat jelas ya. Konten-konten yang disajikan oleh Eiger memang memiliki pesan dan visual yang kuat sehingga Eiger dapat positioning yang bagus gitu di mata konsumen dan di mata audiensnya juga. Selain itu, kualitas dan identitas brand yang baik. Melalui konten-konten yang disajikan oleh Eiger, mereka juga menonjolkan kualitas Eiger dan identitas brand yang sangat kuat sehingga menimbulkan ketertarikan yang luar biasa. Mungkin konsumen mereka juga melakukan repurchase atau justru mengajak orang lain untuk membeli. Ayo dari kita beli peralatannya dari brand Eiger aja. Seperti itu. Selanjutnya, ada kekurangan strategi. Di sini saya melihat ada kekurangan konten yang bersifat interaktif dengan konsumen. Sayang sekali, Eiger tidak melakukan seperti konten-konten sederhana, membuat kuis, membuat tantangan, membuat Q&A di IG Story itu sangat kurang sekali. Mungkin jika Eiger melakukan hal tersebut, itu akan semakin menarik untuk audiens dan meningkatkan engagement yang ada di brand Eiger Adventure tersebut. Di sini juga ada harga produk cenderung tidak ditampilkan. Jadi memang di beberapa konten, Eiger Adventure ini tidak menampilkan harga produk secara langsung. Mungkin bagi sebagian audiens ini akan sangat merepotkan, di mana mereka mungkin sudah tertarik dengan produk yang ditampilkan di konten tersebut, tapi mereka kan perlu menekan entah itu keranjang kuning, entah itu link yang ada di bio atau membuka websitenya, seperti itu. Mereka akan sangat kesulitan, karena mereka sudah tertarik dengan produknya, harus mencari harganya, belum lagi ketika membuka website itu mereka harus mencari produk mana ya tadi itu yang saya incar dan harganya berapa, seperti itu. Lalu minimnya konten edukatif dan lebih condong pada storytelling yang menampilkan kemewahan produk. Betul, di sini lebih spesifiknya kepada konten-konten yang di YouTube. Memang sangat baik menampilkan bagaimana kemewahan produk itu terlihat dari sebuah konten dan sangat erat kaitannya dengan storytelling. Namun, tidak ada salahnya untuk Eiger mencoba membuat konten yang edukatif, contohnya seperti cara mengatasi berbagai masalah yang terjadi ketika kita melakukan petualangan di alam dengan bantuan produk Eiger, itu akan membuat image Eiger semakin baik
di mana mungkin konsumen akan berpikir bahwa ternyata brand atau produk-produk yang diproduksi oleh brand Eiger Adventure ini sangat amat berguna, sangat amat berkualitas, mampu mengatasi masalah-masalah yang seringkali terjadi di 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 alam sana ya. Seperti itu. Yang terakhir, beberapa konten video yang disajikan sangat ambigu sehingga konsumen perlu menontonnya berulang kali. Saya mendapati satu contoh, sebuah Reels di Instagram yang berdurasi 7 detik itu hanya menampilkan model-model dari sandal Eiger saja dengan narasi dan juga caption yang menurut saya sangat kurang. Mungkin itu juga yang akan dialami oleh beberapa konsumen sehingga konsumen perlu menonton ulang untuk memahami apa sebenarnya makna yang berusaha disampaikan oleh konten yang disajikan dari brand Eiger tersebut. Selanjutnya ada rekomendasi pengembangan strategi. Yang pertama, mengintegrasi konten yang interaktif seperti kuis dan tantangan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, meningkatkan respon terhadap feedback konsumen, terutama pada kolom komentar Instagram. Bisa dilihat bahwa dalam kolom komentar Instagram itu sangat banyak sekali yang bertanya, baik itu tentang ketersediaan produk, harga produk, tentang model-modelnya, namun dari pihak Eiger sendiri memang memberikan jawaban, namun tidak memberikan jawaban yang puas atau tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh audiens atau konsumen. Dan yang terakhir, mengembangkan konten edukatif berbasis video. Seperti yang sudah saya jelaskan juga sebelumnya, alangkah baiknya Eiger membuat konten tersebut karena itu akan memberikan feedback yang sangat baik untuk brand Eiger Adventure ini. Yang terakhir, ada kesimpulan dari seluruh analisis yang saya lakukan adalah Eiger Adventure telah membangun strategi konten marketing yang solid, konsisten, dengan fokus pada komunitas dan kualitas konten. Bisa dilihat bahwa kualitas konten dari Eiger Adventure ini nggak main-main ya teman-teman. Sesederhana apapun yang saya lihat dari konten Eiger Adventure ini tetap memberikan kualitas yang bagus. Mereka tetap menonjolkan bagaimana produk Eiger ini sangat bagus, sangat berguna, dan memiliki value. Selain itu, fokus pada komunitas juga. Fokus pada komunitas itu adalah seperti yang sudah saya sebutkan, yaitu bekerja sama dengan komunitas outdoor, di mana itu akan meningkatkan branding dari Eiger Adventure ini juga akan membuat image dari brand Eiger Adventure ini semakin bagus. Dan positioning yang kuat sudah jelas. Eiger Adventure bisa dikategorikan sebagai top of mind di mana orang-orang sangat mengenal dengan baik Eiger Adventure ini sehingga ketika mereka ingin membeli peralatan untuk mereka berpetualang di alam, pasti mereka memilih untuk beli dari brand Eiger Adventure. Dengan beberapa penyesuaian, brand ini dapat lebih meningkatkan engagement dan loyalitas pelanggan. Ya, seperti yang kita tahu, brand Eiger Adventure ini bukan brand kecil. Ini adalah brand yang besar. Semua orang, hampir seluruh orang itu tahu brand ini. Namun, dengan peningkatan-peningkatan kecil yang saya rekomendasikan sebelumnya, mungkin itu akan membuat brand ini menjadi brand yang memiliki engagement yang lebih baik dan loyalitas pelanggan yang mana itu sangat berpengaruh kepada penjualan dari brand Eiger Adventure sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan atau salah ucap dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.